Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Hadli dengan nomor induk mahasiswa PPG 253811011767. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG periode 2 IAIN Madura. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei 2025, akan melaksanakan ujian kinerja PPG IAIN Madura. Selamat menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah dengan kekuatan pendidikan agama, terdapat MAN 1 Tasikmalaya yang penuh akan sejarah dalam memberikan pendidikan dengan nilai-nilai Islam. Saat ini, perannya telah menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter Islam. Lahir sebagai alih fungsi dari PGAN Sukamana dengan legalitas dari Kementerian Agama pada tahun 2015, MAN 1 Tasikmalaya yang sebelumnya bernama MAN Sukamana hadir sebagai sekolah menengah umum dengan ciri khas Islam yang telah meraih akreditasi A. Beralamat lengkap di Jalan Pahlawan KHZ Mustafa Sukamana, Sukarapi, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan materi pelajaran kita. Pelajaran apa hari ini? Oke, anak-anakku semuanya, sebelum dilanjut ke materi pokok, kegiatan pokok kita pembelajaran di hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Daniel. Oke. Pawaj. Oke. Lutfi. Oh, sakit. Sakit ya? Oke. Fajri. Oke. Cukup. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi ada 3 orang ya yang tidak hadir hari ini. 1 orang sakit, 2 orang izin ya. Oke. Untuk supaya berkah pembelajaran kita selanjutnya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah
Alhamdulillah. Selanjutnya, di awal pembelajaran ini, Bapak memberikan ajakan untuk semuanya supaya kita meluruskan niat ya untuk belajar di hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke. Selanjutnya, materi kita di siang hari ini, kita akan mempelajari mengenai pernikahan dalam Islam. Apa? Pernikahan dalam Islam. Oke. Pernikahan dalam Islam ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum masuk ke materi, di materi hari ini, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya. Betul. Bapak tanya terlebih dahulu, materi apa yang dipelajari sebelum pertemuan ini? Kamu? Kisos, Pak. Iya, kisos. Betul, tepuk tangan dari semua. Kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk materi yang telah dipelajari di rumahnya masing-masing. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Apakah di Indonesia diberlakukan hukum kisos? Oke. Apakah di Indonesia itu diberlakukan hukum kisos? Oh, ini di pertemuan sebelumnya tidak dibahas ya ini ya, mengenai apakah di Indonesia itu diberlakukan hukum kisos atau tidak. Siapa yang sudah tahu? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Iya, bagus. Siapa? Oke. Apakah di Indonesia sendiri hukum kisos tidak diberlakukan? Oh, jadi yang diberlakukan di Indonesia apa? Hukum apa? Hukum Hukum Pancasila. Iya ya. Ya, bagus. Oke. Oke ya. Alhamdulillah. Berarti kalian Bapak anggap semuanya sudah paham ya materi sebelumnya. Coba dilihat terlebih dahulu ke depan. Tujuan pembelajarannya itu, kalian dituntut untuk menganalisis hukum perkawinan dan perundang-undangan serta implementasinya dengan menganalisis dalil yang komprehensif. Bisa dibaca. Kemudian KKTP-nya, yang pertama, menganalisis hukum mengaitkan dengan perundang-undangan. Jadi kita akan belajari mengenai hukum pernikahan menurut Islam juga menurut perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis hukum. Jadi nanti di analisis hukumnya itu, kemudian mengidentifikasi hukum dan menyebutkan dalil. Kemudian mengkomunikasikan hukum pernikahan atau dalil secara parsial begitu kan? Jadi per orang-orang ke depan. Oke, untuk pendekatannya itu pembelajaran hari ini kita menggunakan pembelajaran project basic learning gitu ya. Jadi kita nanti dibagi kelompok gitu kan? Kemudian untuk metodenya, yang pertama, untuk di pertemuan ini kita menggunakan metode project ya. Gitu. Sebelum dilanjut, kita membaca ayat Al-Quran dulu ya. Oke. Nah, jadi ini ya, dalil Al-Quran, pengertian hikmah nikah, kemudian hukum nikah, dan sebagainya ya. Oke. Silakan dibaca dulu sama-sama.
untuk selanjutnya, karena kita akan belajar mengenai dengan metode PJBL, pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi Bapak sekarang ingin membagi kelompok terlebih dahulu ya. Jadi kalau melihat banyaknya laki-laki dan perempuan, jadi laki-laki 3 kelompok, perempuan 2 kelompok ya. Oke. Bapak di sini sudah menyediakan ada 5 warna ya. Ada 5 warna. Silahkan ambil ke sini, nanti warna yang sama berkumpul di dalam satu kelompok itu ya. Jadi untuk perempuan warna ungu dan biru, kemudian untuk laki-laki warna hijau, kuning dan merah. Itu. Silakan ngambil ke depan. Silakan berkumpul sesuai warnanya masing-masing. Silakan berkumpul sesuai warnanya masing-masing. Oke, anak-anak, udah punya kelompoknya masing-masing? Oke. Untuk selanjutnya, silakan simak video yang berikut ini. Kemudian, nanti setelah menyimak, kalian membuat pertanyaan ya, yang mana pertanyaan itu ditujukan ke kelompok yang lain. Itu kan? Oke. Silakan dicermati dengan sebaik mungkin. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia abadi. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti. Kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup, tidak khawatir karena belum cukup. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup rumah tangga. Sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya pada Quran surah An-Nur ayat 30. Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-jam' yang artinya mengumpulkan, menggabungkan, atau bertemu. Sedangkan menurut istilah, pernikahan merupakan ikatan hati dua insan manusia untuk hidup bersama melalui akad menurut syariat Islam. Di dalam kompilasi hukum Islam,
Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, yaitu suatu akad yang kuat atau misalkan golizon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Adapun definisi pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, udah disimak anak-anak? Oh iya, silakan sekarang buat project ya, membuat pertanyaan. Setelah membuat pertanyaan, nanti dilempar ke kelompok yang lain. Silakan sekarang buat dulu pertanyaan. Oke. Oke anak-anak, setelah kalian menerima pertanyaan dari rekan kelompok yang lain, silakan jawab sekarang dan buat proyeknya masing-masing ya. Sekreatif mungkin ya. Silakan, bisa dilanjutkan. Gimana anak-anak? Udah beres semuanya? Silakan presentasi ke depan. Bapak beri kesempatan satu kelompok 3 orang saja ya untuk menjelaskan ke depan, menjawab pertanyaan dari rekan kelompok yang lain, sekaligus mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing. Mengerti semuanya? Ya. Silakan dimulai dari kelompok ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang video tadi yang kami tonton, yakni tentang pernikahan. Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha yang kahu nikahan. Adapun secara bahasa kata nikah termasuk lafaz mustarok, yang dimana satu lafaz mempunyai beberapa makna, yaitu makna yang pertama makna al-dhammu, artinya berkumpul, dan yang kedua bermakna al-waqtu, yang artinya hubungan seksual, dan yang ketiga bermakna al-aqdu, yakni komitmen atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan akad menikahkan atau mengawinkan. Kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan. Perkawinan adalah sunatullah atau hukum alam yang umum berlaku baik bagi manusia. Cukup. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B ya. Bagus. Silakan dilanjut dengan kelompok D ya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan pernikahan dalam Islam. Pertama, ada 3 poin yang akan kami jelaskan pada saat ini. Yang pertama, nikah. Nikah berasal dari kata nakaha yang nikahan, yang juga bisa disebut jawazun. Secara bahasa terdapat 3 makna. Yang pertama al-jumni, yang kedua al-wadu, yang ketiga al-aqdu. Secara istilah, nikah merupakan suatu akad yang menggunakan lafaz nikah dan sejenisnya yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sebagaimana suami istri. Poin yang kedua yaitu hukum-hukum pernikahan. Hukum-hukum pernikahan terdapat 5 poin. Yang pertama sunat, mubah, wajib, makruh, dan haram. Yang ketiga rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan terdapat 5 poin. Yang pertama adanya calon suami. Yang kedua adanya calon istri. Dan yang ketiga ijab qabul atau ucapan penyerahan atau penerimaan. Yang keempat wali, dan yang kelima 2 orang saksi. Jika di salah satu ini tidak ada, maka tidak sahlah suatu perkawinan tersebut. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai perwakilan kelompok izin menjelaskan salah satu rukun nikah yaitu wali nikah, di mana yang akan kami jelaskan mencakup pengertian hadis mengenai kedudukan wali, tingkatan wali, syarat wali, serta macam-macam wali. Sebelum menjelaskan hal-hal yang lebih spesifik, kita harus tahu dulu apa itu wali nikah. Wali nikah adalah wali dari perempuan yang melakukan akad dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan tersebut. Lalu untuk hadisnya, hadis kedudukan wali tidak sah pernikahan kecuali adanya wali dari sang perempuan yang dewasa dan adanya 2 saksi. Lalu untuk syarat menjadi wali harus mencukupi 4 hal tersebut. Yang pertama harus merdeka, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang ketiga tentunya harus Islam. Lalu macam-macam wali dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada wali mujbir, yang kedua ada wali hakim, dan yang ketiga ada wali adhal. Lalu tingkatan-tingkatan wali ada 11 wali. Yang pertama adalah ayah. Lalu yang kedua bisa juga oleh kakek dari pihak ayah ke atas. Lalu yang ketiga bisa dari saudara laki-laki sekandung. Yang keempat bisa dari saudara laki-laki sebapak. Yang kelima anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Dan yang keenam anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Lalu paman saudara bapak sekandung, paman saudara sebapak, anak laki-laki dari paman sebapak, dan anak laki-laki dari paman sekandung. Lalu yang terakhir adalah wali hakim. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai salah satu rukun nikah yaitu wali nikah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai ya mempresentasikan ke depan, mengamati video yang kalian semua tonton. Alhamdulillah Bapak lihat semuanya bisa paham dan punya keberanian yang cukup luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke anak-anak, alhamdulillah setelahnya kalian tadi semua melaksanakan diskusi, kemudian membuat proyeknya masing-masing. Di akhir pembelajaran ini, Bapak akan menyimpulkan materi kita di siang hari ini. Yang pertama yang telah kita pelajari tadi, yang pertama mengenai definisi daripada nikah, baik menurut bahasa ataupun istilah. Kemudian yang kedua tadi sudah dibahas oleh kita semua mengenai hukum daripada pernikahan. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah,
ada makruh, juga ada haram. Kemudian yang selanjutnya dibahas juga tadi mengenai bagaimana persiapan pelaksanaan pernikahan itu, mulai daripada hitbah atau acara-acara yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya tadi juga dibahas oleh kita semua melalui diskusi mengenai syarat dan rukun daripada nikah. Berawal daripada telah dijelaskan oleh per kelompok ke depan mengenai syarat nikah juga rukun-rukun nikah. Saya yakin, Bapak yakin, seyakin-yakinnya kalian sudah paham, hingga nanti mungkin untuk menguji pengetahuan kalian silahkan melanjutkan pekerjaan yang ada di LKPD masing-masing. Dan selanjutnya yang terakhir Bapak akan menyebutkan nilai dari hasil kerja kelompok kalian masing-masing, yang mana yang dinilai, aspek yang dinilai, yang pertama mengenai kesesuaian dengan materi yang disebutkan di depan, kemudian ketepatan penggunaan bahasa, kemudian yang ketiga ketepatan waktu pengumpulan tugas tadi. Kelompok 1 itu mendapat skor 12. Jadi dari setiap aspek itu bernilai 4. Yang pertama 4, yang kedua 4, yang ketiga 4, menjadi 12. Berarti 12 itu nilainya adalah A. Gitu. Kemudian untuk kelompok kedua, kesesuaian dengan materinya 3, kemudian ketetapan penggunaan bahasanya 4, ketepatan waktu pengumpulan tugas ada 4. Jadi jumlah jumlah skor untuk kelompok kedua yaitu 11. Alhamdulillah pertemuan pertama ini telah selesai. Untuk refleksinya silahkan dikerjakan di LKPD masing-masing. Itu ada 2 tugas ya, LK1 kemudian LK2, itu dikerjakan di rumahnya masing-masing. Siap? Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan Ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, kami rangkaian kalian telah selesai. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.